Pemilih muda hampir dipastikan akan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 dan memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan. Bagaimana tidak, ada 66,8 juta atau 33,60% dari total pemilih pemilu yang tergolong pemilih dari generasi milenial. Belum lagi ditambah ada 46,8 juta pemilih atau 22,85% dari total pemilih pemilu yang tergolong pemilih generasi Z. Karena itu menurut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, cara untuk menghormati rakyat, termasuk anak muda, yakni memberikan kesempatan pada mereka untuk bertanya dalam forum debat Pilpres. Jadi bagi kami silakan disepakati formatnya. Tapi yang penting kami merasa cara menghormati rakyat adalah dengan memberikan kesempatan untuk rakyat bertanya apa saja. Itu cara menghormati. Menurut tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, debat Capres-Cawapres sebaiknya bukan hanya sekedar hiburan semata bagi para pemilih. Forum debat, disitulah menurut saya penting untuk kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mencerahkan, karena pada saatnya rakyat akan lebih memahami apa yang menjadi perjuangan dari masing-masing kandidat, dari masing-masing paslon. Sementara itu, tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mengungkap, hingga saat ini belum ada kesepakatan format debat Capres-Cawapres antara KPU dengan masing-masing tim sukses pasangan calon. Belum ada kesepakatan. Jadi kalau Ketua KPU menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan, saya kira sih itu keliru ya. Setahu saya belum ada kesepakatan mengenai hal ini. Ya. Jadi dalam pandangan TPN Ganjar Mahfud, debat itu tetap 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Nah, soal substansi ini memang masih diperdebatkan. Apa sih substansi atau materi untuk masing-masing debat tersebut? Sebagai negara demokrasi, tentunya diharapkan rakyat diberi kesempatan bicara dan bertanya kepada para calon pemimpinnya. Terlebih, kini rakyat golongan kaum muda yang akan jadi penentunya. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, saudara, lalu format debat Capres-Cawapres seperti apa yang kira-kira diinginkan dan menarik perhatian pemilih muda? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, ada Aisyah Putri Budiarti. Selamat sore Mbak Puput dengan Maidop di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Selamat sore Mbak Maidop. Apa kabar semuanya di sana? Sehat Mbak Puput. Menurut Anda, menurut pandangan Anda, apa sih format debat Capres-Cawapres yang paling diinginkan? Modelnya seperti apa sih oleh anak-anak muda ini atau kalangan muda ini? Oke, satu menurut saya terkait dengan yang sekarang lagi banyak juga didiskusikan nih. Terkait format Capres-Cawapres selalu bersama atau dipisahkan. Nah, menurut saya menarik kalau kemudian dipisahkan dalam konteks pemilih muda juga nih keuntungannya. Karena satu, kita lihat ada satu kandidat yang kemudian merepresentasikan kelompok muda secara umur ya, Cawapres dari pasangan Prabowo, yaitu Mas Gibran nih. Nah, menurut saya penting untuk kemudian ada satu forum yang menonjolkan kapasitasnya Mas Gibran gitu, sebagai juga anak muda. Jadi saran saya sih sebaiknya KPU nggak kemudian menggabungkan semua, kalau kemudian mau mengunggulkan elemen anak muda nih di dalam pemilu gitu ya. Karena kan selama ini juga banyak yang mempertanyakan misal kapasitas Gibran sebagai politisi muda gitu. Dan menurut saya ini jadi momen kemudian juga untuk Gibran secara personal ataupun dalam konteks lebih luas dia sebagai anak muda gitu. Gimana sih kapasitasnya gitu untuk membuktikan juga bahwa memang satu kapasitasnya layak gitu untuk masuk ke dalam Pilpres misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya diberi kesempatan dulu. Jadi formatnya satu tetap bisa seperti format 2019 yang lalu dan itu sifatnya juga fair gitu ya. Capres dan Cawapres diberi masing-masing ruang untuk berdebat. Dan yang kedua adalah tentunya ada format yang memang melibatkan anak muda secara langsung di dalam proses itu. Seperti misalnya bertanya tentang kepentingannya, tentang problemnya gitu yang kemudian sejauh mana para kandidat
mengadres isu-isu tersebut gitu. Jadi memang Oke. ada forum tanya jawab yang melibatkan anak muda di dalamnya. Tapi Mbak Puput, menurut Anda masih adakah ruang untuk anak muda berkontribusi langsung dalam menentukan format debat nanti? Oh, tentu saja menurut saya kan ruang publik masih terbuka secara luas nih. Dan masing-masing tim pemenangan kandidat dan juga KPU masih berstrategi kira-kira seharusnya formatnya seperti apa. Jadi menurut saya masih terbuka luas, apalagi kalau kemudian anak muda menyampaikan nih pendapat-pendapatnya harusnya seperti ini nih usul format debat yang seharusnya terselenggara. Jadi menurut saya memang terbuka lebar gitu ya, dan harus diakomodir kalau memang dalam tanda kutip mau melibatkan anak muda terjun lebih jauh dalam pemilu ke depan, yakni tidak apatis, kemudian juga benar-benar datang ke TPS untuk memilih. Itu menurut saya. Oke. Tidak menutup kemungkinan nanti adanya debat cawapres begitu, itu yang diharapkan sejauh ini sama anak-anak muda ya. Di sisi lain Mbak Puput, para capres cawapres kan sudah mulai membentuk nih citra mereka untuk menarik minat pemilih muda ya. Dalam konteks debat pilpres, apakah citra yang dibangun ini juga jadi faktor penting nanti untuk menunjang performa di debat nanti? Nah, menurut saya apa yang dibangun harusnya tidak hanya citra gitu ya, karena setiap kandidat pasti bicara anak muda itu penting. Nah, yang kemudian harus lebih jauh lagi direpresentasikan adalah kepentingan anak mudanya. Jadi yang kemudian harus ditarik adalah substansi. Sejauh mana kemudian masing-masing pasangan kandidat itu mempersiapkan program yang memang benar-benar memahami kepentingan, kebutuhan, masalah anak muda, dan juga menawarkan kira-kira apa sih program-program yang memang mereka targetkan untuk anak muda gitu ya. Dalam hal ini generasi Z dan milenials ya. Jadi sebenarnya dari sper usia tuh juga sangat luas, dari pemilih pemula 17 tahun sampai usia 40 tahunan gitu. Kalau anak muda ini melihat debat nanti lebih melihat ide adu gagasannya atau lebih milih gimmick-gimmick nih disampaikan nanti, termasuk juga pembangunan citra yang disampaikan oleh masing-masing kandidat nih Mbak Puput? Saya pikir kombinasi keduanya gitu ya. Kalau kita lihat bahwa anak muda senang dengan gimmick, ya itu bagian dari proses politik menurut saya gitu ya. Namanya anak muda punya karakter-karakter spesifik sesuai usianya dan sesuai dengan pengalaman hidupnya sebagai anak muda gitu ya. Nah, tapi mereka juga menurut saya tidak kemudian lepas dari substansi politik yang berkaitan dengan program-program yang konteksnya lebih real gitu ya. Lebih kritis. Menurut saya banyak kok, toh ternyata misalnya kita lihat di media, di sosial media, banyak anak-anak muda juga yang secara substansi masuk ke dalam isu-isu yang sangat kritis, bahkan kemudian mereka mengkritisi misalnya kebijakan negara atau mengkritisi kandidat-kandidat yang dianggap misalnya tidak substansial atau hanya gimmick dan lain-lain. Jadi menurut saya ya kombinasi keduanya ya, gimmick dan juga substansi. Dan apa yang harus dilakukan oleh KPU adalah mendorong anak muda juga semakin paham dan semakin terlibat lebih jauh terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan programatik gitu ya. Jadi ini tanggung jawab partai politik, tanggung jawab kandidat dan juga KPU untuk menyelenggarakan debat yang kemudian menjadi semakin substantif, tidak hanya untuk ya secara umum tapi substantif, tapi seru juga ya, harus ada mungkin pemilih muda pinginnya dua arah nggak sih, atau mereka punya kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan begitu, atau formatnya nanti jauh lebih cair untuk sekedar adu gagasan, bahkan juga mungkin bisa menyampaikan pertanyaan kepada para kandidat. Saya pikir itu poin yang sangat penting tuh Mbak. Jadi menurut saya harus interaktif. Itu salah satu kunci yang menurut saya akan menarik perhatian anak muda. Mereka akan senang kemudian terlibat secara langsung. Baik itu terlibat dari segi misalnya substansi-substansi yang ditekankan selama perdebatan itu adalah meng-highlight isu-isu anak muda. Dan yang kedua, anak muda juga diberikan ruang untuk bertanya langsung di dalam forum debat itu gitu ya. Baik itu kemudian misalnya taping rekaman kah atau memang secara langsung hadir di dalam ruangan tersebut. Jadi menurut saya penting nih buat anak muda. Itu soal teknis ya, kalau soal itu intinya adalah diberikan kesempatan nanti untuk menyampaikan apa yang mereka rasa penting nanti untuk ditanyakan langsung kepada kandidat di ajang debat nanti ya.
Oke, Ya, kita ya. pindah ke media sosial nih Mbak Puput. Media sosial Ya. kan sebenarnya nggak bisa banget dipisahkan dari para pemilih muda, termasuk juga kerangka kampanye selama Pilpres ya, untuk kandidat menjelaskan, menyampaikan ide, gagasan mereka. Nah, apa yang harus dimanfaatkan capres-cawapres ini untuk penggunaan media sosial jelang debat Pilpres nanti yang tinggal 1 pekan? Oke, ya tentunya mereka tidak hanya menggunakan sosial media sebagai langkah untuk menyampaikan gimmick-gimmick politik mendekatkan diri ke kelompok muda, tapi juga ya tadi secara substansi mengangkat isu-isu yang memang secara spesifik mengarah atau menargetkan anak-anak muda di dalamnya gitu ya. Kan kita tahu misalnya ada banyak isu atau problem terkait anak muda, ya sebagai contoh misalnya dalam konteks pendidikan. Masih banyak anak-anak muda yang kemudian ternyata secara Susenas, data Susenas BPS itu masih angka pendidikan rata-rata anak muda itu ternyata tidak mencapai 12 tahun, artinya nggak lulus SMA sebenarnya. Kemudian itu masih tinggi ya angka itu. Kemudian ada angka anak-anak muda yang kemudian tidak tercover asuransi kesehatan gitu. Kemudian ada persoalan pelecehan seksual yang juga tinggi dan lain-lain. Jadi banyak sekali isu-isu yang seharusnya diadres sama para kandidat dan harusnya mereka mempersiapkan kira-kira apa sih program yang mereka tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi nggak hanya sekedar gimmick. Dan termasuk juga isu-isu yang dekat dengan anak muda ya, katanya kan soal properti, soal kepemilikan rumah, soal lapangan kerja, begitu ya Mbak Puput. Ya, banyak banget isunya. Oke, tapi generasi muda kita khususnya bahas Gen Z dan juga milenial ini kan katanya kan suka kemasan politik yang santai. Nah, menurut Anda, menurut pandangan Anda Mbak Puput, bagaimana mengartikan kemasan politik yang santai tapi tetap substansial versi anak muda? Ya, menurut saya apa yang paling penting adalah santai dalam artian mudah dicerna. Jadi mungkin bahasa politiknya jangan terlalu mengawang-awang. Kemudian bahasa politiknya juga jangan terlalu abstrak, tapi benar-benar real. Apa yang mau disampaikan misalnya juga menarik gitu ya, tidak secara 100% misalnya sangat serius seperti pidato dan lain-lain, tapi disampaikan dengan cara-cara yang unik dan menarik. Jadi anak-anak muda juga senang gitu ya mendengarnya dan kemudian akhirnya tertarik untuk mendengar lebih jauh gitu ya. Dan nantinya akan nonton di debat secara langsung dan itu kan pasti pembahasannya akan lebih kompleks lagi karena banyak isu yang dibahas gitu ya. Tapi paling tidak sebelum debat para kandidat bisa menggunakan sosial media untuk memberikan teaser-teaser kira-kira apa sih program dan isu yang mereka mau sampaikan dengan kemasan yang menarik supaya mudah dicerna dan kemudian semakin menarik minat para pemuda gitu, anak-anak muda untuk mengikuti para kandidat itu. Baik, terima kasih atas obrolan kita sore hari ini. Terima kasih Mbak Isya Putri Budiarti, terima kasih Mbak Puput, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN. Terima kasih Mbak Puput, sehat selalu. Ya.